Shalom, salam kasih untuk kita semua dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik edisi hari Sabtu tanggal 4 Februari. Injil kita hari ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Seringkali kita kalau mengalami yang namanya kesuksesan, kita mengalami peristiwa yang besar dan membahagiakan, kita senang menceritakan atau membagikannya kepada orang lain. Dan itu memang sangat penting. Karena sukacita itu jangan Anda simpan sendiri. Anda mesti sharing pada orang lain. Supaya apa? Bukan pertama-tama supaya Anda dipuji sebagai orang yang hebat, Anda dipuji sebagai orang yang berhasil. Tapi sukacita itu menyebar kepada orang lain. Dan orang lain juga dapat belajar dari Anda bahwa hidup itu penuh dengan sukacita dan bukan hanya ratap tangis saja. Itulah pengalaman para murid. Mereka pulang dan misi mereka tampak berhasil. Mereka sangat senang. Mereka bangga menjadi murid-murid Yesus. Tetapi yang tidak pernah boleh dilupakan adalah tidak pernah cukup hanya menceritakan. Tidak pernah cukup hanya kemudian bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yesus mengajak para muridnya, dikatakan oleh penginjil Markus, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Yesus tahu kebutuhan murid-muridnya saat mereka kembali dari misi mereka, mengambil waktu untuk diri sendiri. Beristirahat itu penting. Istirahat itu memulihkan kondisi fisik dan mental kita. Tapi juga menjadi waktu untuk berefleksi, merenungkan kembali apa yang telah kita jalani, sambil melihat bagaimana semua itu terjadi, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kebaikan dan cinta Allah yang menyertai kita. Kedengarannya klise, tapi ini penting. Seringkali kita dibalik segala hal yang berjalan dengan baik, lupa bahwa itu terjadi semua karena berkat Tuhan. Maka, mengambil waktu sendirian bukan hanya tanda bahwa kita sebagai manusia yang egois, kita hanya mau menikmati waktu kita sendiri. Itu tanda bahwa kita butuh waktu untuk merenungkan apa yang terjadi dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Yesus juga mengajak para muridnya untuk lebih lagi, lebih dari sekedar hanya berbuat baik. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mencontoh dirinya. Ketika mereka juga sedang mencari waktu untuk diri mereka sendiri, dikatakan ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Anda sebagai orang tua pasti tahu apa yang menjadi ajaran Injil hari ini. Kadang-kadang Anda merasa begitu capek, Anda juga merasakan penderitaan, Anda juga sedang susah, Anda sedang sedih. Tapi ketika Anda melihat anak Anda sedang mengalami penderitaan, mungkin dia sedang menangis karena peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, Anda pasti tidak akan tega meninggalkan anak Anda dan mengatakan, Mama dan Papa capek, tidak perlu kamu ganggu dengan tangisan kamu yang cengeng itu. Anda pasti akan memberikan diri Anda, waktu Anda, mendengarkan, memeluk, memegang tangan, menghibur. Bukankah itu juga yang menjadi tanda kita sebagai pribadi yang berbelas kasih? Maka semoga kita belajar dari Injil hari ini. Ingat selalu Tuhan dan miliki belas kasih dalam hatimu seperti juga Tuhan telah menunjukkan kepada dunia, kepada Anda dan kepada saya. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk diri kita dan juga akhir pekan ini. Semoga kita juga selalu dilimpahi dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Tuhan memberkati.